الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم Berjihad berpendapat bahwa ini sudah orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin sudah terpukul mundur. Maka ini kesempatan untuk turun mengambil harta rampasan. Maka turunlah 40 sahabat ini. Ya. 10 yang tertinggal tetap berjaga. Tetapi sebelumnya pemimpin yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW mengatakan jangan turun. Karena pesan Rasulullah SAW, ya, jangan meninggalkan tempat sebelum ada perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkannya. Karena Rasulullah berpesan sebelumnya bahwa jangan ada yang meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Meskipun burung pemakan mangsa memangsa bangkai kaum musyrikin, jangan ada yang turun sebelum ada perintah dari saya, kata Rasulullah SAW. Tapi mereka 40 sahabat ini turun, ya, menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Khalid bin Walid, ya, yang masih menjadi pemimpin kaum musyrikin pada saat itu, belum masuk Islam, yang terkenal dengan lihai, terkenal dengan dengan strategi perangnya, dengan secepat kilat naik ke bukit Ainain, menyerang sahabat yang masih berjaga 10 orang itu. Maka dengan pasukannya 10 sahabat ini dihabisi, kemudian turun ke bawah. Kaum muslimin yang sementara sibuk mengumpulkan harta rampasan, tidak ada persiapan, dapat serangan dari Khalid bin Walid dan pasukannya. Maka kaum muslimin terbalik, kaum muslimin, ya, kocar-kacir, lari, ya, kebalikan tadi kaum musyrikin. Pada akhirnya Rasulullah SAW terdesak dan sahabat lari menyelamatkan diri, masing-masing menyelamatkan diri. Maka pada saat itu Rasulullah SAW, ya, berpikir bahwa kalau keadaan seperti ini, ya, maka ini keadaan yang darurat, tidak bisa mau tidak mau akan berteriak untuk mengumpulkan kembali para sahabat. Tapi sebelumnya Rasul mengatakan bahwa kalau begitu masing-masing saja menyelamatkan diri. Tapi akan tetapi Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan bahwa harus berteriak dan mengumpulkan para sahabat untuk kembali berkumpul di satu titik. Maka pas itu Rasulullah SAW berteriak, "Halumma ilayya ana Rasulullah." Wahai para sahabatku, aku berada di sini. Aku Rasulullah SAW berada di sini. Maka suara Rasulullah SAW, teriakan Rasulullah SAW terdengar oleh para sahabat, sehingga, ya, kembali semangat, sehingga mereka berkumpul, ya, menyatu di mana berasal dari suara Rasulullah SAW. Di satu sisi kaum musyrikin juga mendengarkan suara Rasulullah SAW. Wah, ternyata Muhammad SAW, ya, belum meninggal, dan mereka juga menyusun kembali strategi untuk menyerang kembali Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tetapi pertarungan pada saat itu tidak melebar hanya di sekitar Rasulullah SAW, di mana
beliau dan para sahabatnya berada. Maka saat itu Rasulullah SAW ya, mendapat serangan dari kaum musyrikin yang tadinya memang ya, tidak ada persiapan karena para sahabat lagi sibuk mengumpulkan harta rampasan, harta ganimah. Maka salah seorang dari mereka kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qami'ah, ya, Ibnu Qami'ah itu memukulkan pedangnya ya, dengan sekeras-kerasnya kepada Rasulullah SAW, mengenai kepala Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada saat itu Rasulullah SAW memakai topi besi. Karena saking kencangnya, saking kuatnya pukulan itu, sampai topi Rasulullah SAW pecah ya. Dan bahkan serpihannya itu menancap ke pipi Rasulullah SAW. Ada 2 serpihan menancap ke pipi Rasulullah SAW. Maka datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sahabat yang dijamin masuk surga juga. Mencabut. Tapi karena saking kuatnya tidak bisa dengan tangannya, maka digigit dengan gigi serinya. Sampai copot gigi Abu Ubaidah. Begitu kerasnya menancap ya, di pipi Rasulullah SAW. Kemudian tidak sampai situ. Datang kemudian salah seorang dari kaum musyrikin mengambil batu besar, kemudian dia lemparkan mengenai muka Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW ya, terluka, bibirnya pecah, kemudian giginya copot. Puncaknya Rasulullah SAW terjebak. Satu perangkap yang dibuat oleh kaum musyrikin, terjatuh Rasulullah SAW sampai pingsan. Ya, sampai pingsan. Apa kata Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang lainnya, bahwa ini betul-betul ya, sangat mengkhawatirkan kondisi Rasulullah SAW, sangat berbahaya bagi Rasulullah SAW. Tidak ada peperangan yang begitu dahsyat yang pernah dirasakan ya, melainkan di perang Uhud ini. Maka turunlah Ali bin Abi Thalib dan Talha bin Ubaidillah, turun menolong Rasulullah SAW dalam keadaan terdesak oleh serangan kaum musyrikin. Ya. Sehingga sahabat membuat pagar memagari Rasulullah SAW agar terhindar dari serangan kaum musyrikin. Ya. Sebagian gugur, bangkit lagi yang lain, membuat benteng pertahanan agar Rasulullah SAW ya, terbebas dan terjaga terpelihara dari serangan kaum musyrikin. Karena di pikiran mereka ya, tidak ada lain kecuali bagaimana menjaga Rasulullah SAW selamat dari peperangan ini. Ya, selamat dari serbuan kaum musyrikin. Sebelum terjadi peperangan ya, perang Uhud ini, Rasulullah SAW menawarkan pedangnya, menawarkan pedang Rasulullah SAW. Ya, namanya apa Pak? Namanya Zulfikar. Jadi pedang Rasulullah SAW namanya Zulfikar. Beliau menawarkan para sahabat. Kata beliau, "Man ya'khudhu hadha as-sayf?" Ya. "Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqihi?" Siapa yang bersedia untuk memakai pedang ini, maka dia harus memenuhi haknya. Maka para sahabat tentunya berebut, "Ana ya Rasulullah." Ya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, saya ya Rasulullah." Yang lain juga mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya akan menggunakan pedang itu." Tapi Rasulullah SAW tentu tidak memberikan begitu saja. Ya. Karena tahu Rasulullah SAW tahu persis siapa yang akan menggunakan ini. Maka datanglah Abu Dujana. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, ma haqquhu?" Sebelum Abu Dujana mengambil pedang itu, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, ma haqquhu?" Apa haknya pedang itu, wahai Rasulullah? Kalau memang itu ada haknya. Apa kata Rasulullah SAW? "Haqquhu an tuqatila fi sabilillah hatta yang kasir."
Haknya adalah siapapun yang memakai pedang ini, maka dia harus memenuhi haknya dengan apa? Dia harus berperang, ya, melawan kaum musyrikin sampai mati. Maka Abu Dujana mengeluarkan, ya, para sahabat mengatakan, fa akhrajahu Abu Dujana, ya, isabatul maut. Abu Dujana mengeluarkan, ya, kain merah pertanda kematian. Begitu Abu Dujana mengambil pedang dari Rasulullah SAW, beliau dengan semangat yang membara lari di tengah peperangan. Kemudian siapapun ditemuinya, ya, maka ditebas dengan pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW, pedang Zulfikar itu. Inilah Abu Dujana. Kemudian di sisi lain ada sahabat yang bernama, ya, yang bernama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar. Karena sempat terdengar ada isu bahwa Rasulullah SAW telah wafat dalam peperangan itu, maka para sahabat lesu, mati semangat, berpangku tangan, ya, seolah-olah mereka kehilangan sesuatu. Maka datanglah Anas bin Nadar. Wahai para sahabat yang lain, kenapa kalian, ya, berpangku tangan? Kenapa kalian lesu? Apa yang menyebabkan kalian seperti ini? Kata mereka, Rasulullah SAW telah wafat. Loh, kenapa kalau Rasulullah SAW wafat, kenapa tidak menyusul Rasulullah SAW untuk menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahi, kata Anas bin Nadar, demi Allah, la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal. Demi Allah, aku telah mencium bau surga di balik bukit ini. Maka dengan, ya, kekuatan dan semangat yang ada pada diri Anas bin Nadar, ya, lari di tengah peperangan yang masih berkecamuk. Ya. Kemudian beliau, ya, sama dengan Abu Dujana itu, ya, setiap yang ditemuinya juga ditebas dengan gagah beraninya. Maka di akhir peperangan para sahabat menemukan mayat Anas bin Nadar, kurang lebih 70 bekas luka sabetan pedang dan anak panah yang menancap di tubuhnya. Beliau ditemukan dalam keadaan syahid. Nah, inilah sekilas bagaimana perjalanan para sahabat membela Rasulullah SAW, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela sunnah Rasulullah SAW. Telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana sesungguhnya mencintai Rasulullah SAW dan sunnahnya. Pelajaran kita bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Nah, barangkali mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita ingin mencintai Rasulullah SAW sementara beliau sudah wafat 14 abad yang lalu? Bagaimana kita ingin menghidupkan syariat sunnah Rasulullah SAW? Apakah kita ingin seperti Abu Dujana atau seperti Talha, Ubaidillah, kemudian seperti Anas bin Nadar? Tentu sudah tidak sempat lagi, sudah tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang untuk itu, karena sudah 14 abad yang lalu. Dan kita bertanya, apa sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum majma'an itu membela Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW dan sunnahnya? Apa yang melatar belakangi? Ternyata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda bahwa
tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Maka di saat itulah baru bisa dikatakan dia beriman dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata inilah yang membuat para sahabat begitu semangatnya, besar semangatnya ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita setelahnya? Karena kita ingin seperti seperti Abu Dunyana, seperti para sahabat yang lainnya, Tolha dan seterusnya, berperang seperti apa yang mereka alami, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertutup ya peluang itu, kesempatan itu. Maka Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab tauhidnya memberikan penjelasan bahwa untuk mencintai Rasulullah SAW, untuk membela Rasulullah SAW dan syariatnya dan sunnahnya, maka ada 4 hal. 4 hal kalau ini diamalkan, ini dilaksanakan, maka saat itulah baru kita dikatakan bahwa ya, orang yang mencintai Rasulullah SAW, ya, pencinta Rasulullah SAW, membela sunnah Rasulullah SAW. Karena tentu tidak mungkin lagi membela fisik dan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW pada saat itu. Maka tentu kita akan membelanya dengan membela sunnahnya. Maka Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tauhidnya mengatakan yang pertama adalah ta'atuhu fi ma'amar. Yang pertama, pilar yang pertama yang harus ditegakkan untuk mencintai Rasulullah SAW adalah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah Rasulullah SAW. Banyak dalilnya, banyak penjelasan bagaimana mentaati perintah Rasulullah SAW. Maka itulah dikatakan al-mu'min, ya, al-muwahhid, muttabi' sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah katakan bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, fakhuduhu maka ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Rasulullah SAW tinggalkan. Mentaati Rasulullah SAW salah satu jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku yadkhulunal jannah, semuanya akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Loh, sudah ditawarkan Rasulullah SAW, sudah diberikan kesempatan besar, tapi ada yang enggak mau. Kata Rasulullah SAW, ada yang enggak mau. Sahabat bertanya, Rasulullah, ada yang enggak mau? Kata Rasulullah, ya ada yang enggak mau. Illa man aba. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dialah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai, menyelisihiku, kata Rasulullah, maka dia enggak mau. Ya, maka dia enggak mau, yang enggan. Pak, seorang muslim yang salatnya barangkali 2 kali setahun, atau mungkin ada juga yang salatnya sekali sepekan, yang salat Jumat, ya, 2 kali setahun, Idul Fitri dan Adha. Ditanya, mau masuk surga? Oh, paling lantang jawabannya, oh pasti mau. Siapa yang enggak mau masuk surga? Ya pasti mau. Ya. Tapi apakah kemudian bisa masuk surga tanpa mentaati Rasulullah SAW? Para Rasul tegaskan, man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang mentaatiku masuk surga.
Dan siapa yang menyelisihi, maka dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Bagaimana perintah Rasulullah SAW? Apa saja perintah Rasulullah SAW? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kita kupas bagaimana membahas perintah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW, begitu banyak. Tapi cukup salah satunya saja yang menjadi urgen, yang menjadi syiar bagi kaum muslimin. Dan ini menjadi sunnah Rasulullah SAW yang ditegakkan oleh para sahabat, yaitu salat berjamaah di masjid. Salah satunya adalah perintah untuk salat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Bukan di rumah. Sebab ada orang yang mengatakan, kan kita juga bersalat berjamaah bersama istri dan anak di rumah, itu juga salat jamaah. Bukan demikian yang dimaksud oleh sahabat dan para rasul. Bukan itu yang dikatakan oleh para ulama. Tapi adalah yaitu mendatangi masjid berjamaah 5 waktu kecuali ada udzur. Buktinya ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah. Beliau ini adalah orang yang buta, tidak melihat. Kabur penglihatannya. Umurnya sudah udzur, usianya sudah udzur. Dan tempat tinggalnya jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Ketika dia ke masjid, itu pun banyak gangguan, banyak binatang buas yang menghalangi untuk datang ke masjid. Karenanya datang ke Rasulullah SAW, meminta kebijakan, minta keringanan, rukhsah. Ya Rasulullah, keadaan saya seperti ini. Dijelaskan. Maka ketika itu Rasulullah SAW, oh kalau begitu enggak apa-apa. Ini keringanan buat kamu, wahai Abdul bin Maktum. Tapi begitu membelakang, meninggalkan Rasulullah SAW, dipanggil. Hal sami'tumun nida? Apakah engkau dengar adzan? Apakah engkau dengar panggilan adzan? Apa jawaban Abdul bin Maktum? Bala ya Rasulullah. Saya masih mendengar ya Rasulullah. Masih jelas suara adzan. Masih jelas suara adzan. Maka kata Rasulullah, la rukhsah, tidak ada keringanan. Tidak ada udzur. Tetap harus datang ke masjid. Abdullah bin Maktum yang kondisinya tidak bisa melihat, tempat tinggalnya jauh, kemudian usia sudah udzur, banyak rintangan dari perjalanan. Itu pun tidak diberikan keringanan Rasulullah SAW. Tidak diberikan keringanan. Secara manusiawi, secara manusiawi, kalau kita pakai perasaan, kasihan Abdullah bin Maktum. Tapi itu pun kata Rasulullah SAW, tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Ini menunjukkan bahwa bagaimana seorang Abdullah bin Maktum sami'na wa ta'na, mendengar dan mentaati perintah Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Maktum berjalan ke masjid, merangkak. Tidak ada yang menuntun, berangkat sendiri demi perintah Rasulullah SAW, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kira-kira kondisi kaum muslimin pada hari ini? Kalau sekiranya Rasulullah SAW melihat kondisi kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin yang bertebaran di mana-mana, di setiap kompleks mungkin 1 atau 3 masjid di perkampungan, tapi yang adzan, yang iqamah sebagai makmum sekaligus imamnya dia juga. Dan alhamdulillah tentu kita di Al-Jihad, subhanallah Pak, tadi saya lihat begitu masuk sebelum adzan aja sudah banyak jamaah kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi coba kita lihat Pak, di tempat-tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain, sangat memprihatinkan.
Di mana kaum muslimin? Di mana ketaatan mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW dan syariat Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka mengatakan dirinya mencintai Rasulullah, mencintai sunnah Rasulullah SAW. Sebab terkadang dikatakan mencintai Rasulullah SAW bagi mereka hanya dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Ya. Bersalawat memang iya, salah satunya, tapi tidak cukup itu. Perlu bukti. Kalau memang mencintai Rasulullah SAW, buktikan dengan amalia, buktikan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau orang mencintai sesuatu apapun, ya, diinginkan oleh yang dicintainya, maka dia berkorban pikiran dan tenaga. Begitulah kita sesungguhnya kalau ingin mencintai Rasulullah SAW. Ta'atuhu fi ma'amar, mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama di antara sekian banyak syariat, ya, dan sunnah Rasulullah SAW. Maka salah satunya yang paling urgent sebetulnya hari ini adalah salat berjamaah di masjid. Karenanya Pak, kita jangan berharap memenangkan pertarungan ini dengan kaum musyrikin, dengan kaum kufar, dengan apa tadi, jin, ya. Tadi bapak-bapak ada yang jin, jaringan Islam, ya, Nusantara, ya, atau liberal, ya, atau yang lainnya. Bagaimana bisa kita, ya, memenangkan pertarungan itu? Ya karena memang kita hidup di dunia demokrasi, mau tidak mau, sehingga tidak ada kemenangan bagi kaum muslimin. Sebab kita sendiri bisa menilai, ya. Kita survei di masjid-masjid. Kalau ingin memenangkan pertarungan ini, maka ramaikan masjid, ya, ramaikan masjid, maka bisa dihitung, kalau ingin memenangkan pertarungan itu. Jadi tidak bisa kita berharap banyak, karena kondisi kaum muslimin sendiri masjidnya sepi. Untuk memakmurkan masjid ya paling ya yang umur 50 tahun ke atas, yang sudah udzur, yang sudah berumur 60-70 tahun, yang sadar kalau memang ini sudah dekat waktunya, ya, yang sudah dekat waktunya, udah nggak ada cara lain kecuali ke masjid. Ya. Mana pemudanya, mana yang masih yang sehat bugar, nggak usahlah kayak Abdul bin Maktum, ya, mata masih melek, ya, rumah kita berdampingan dengan masjid, suara adzan di mana-mana, Pak, ya, kanan kiri kita dengar, ya, tapi yang datang yaitu tadi yang kaum yang sudah memahami bahwa sebentar lagi dikubur, ya, ini kondisi yang sangat memprihatinkan kaum muslimin. Nah, bagaimana kita bisa, ya, mencintai Rasulullah SAW kalau syariatnya saja kita tinggal, ya, kemudian kita mengaku bahwa kita mencintai Rasulullah SAW sementara sunnahnya tidak dihidupkan, tidak hanya sekedar menyebut Rasulullah SAW, ya, tidak hanya sekedar berkumpul-kumpul kemudian berteriak ya Habibi dan seterusnya. Habibi, mana Habibi? Buktikan kalau memang mencintai Rasulullah SAW. Ramaikan masjid, jangan sekedar seremonial, acara-acara seremonial, ya, selamat datang pencinta Rasulullah SAW, ya, habis itu salat subuh tinggal yang marbotnya yang masih kuat, yang lain pada kemana, ya. Ini kondisi kaum muslimin yang sangat jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Ini taat yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kemudian yang kedua, kata al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab tauhidnya adalah al-ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi menjauhi larangan Rasulullah SAW dan apa yang beliau benci, menjauhi. Nah, sebagaimana tadi ayatnya bahwa
perintah itu, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasulullah jauhi, tinggalkan. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dan ini juga ya banyak larangan Rasulullah SAW. Tapi yang paling kita kenal dan yang paling penting kita tinggalkan adalah perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan kesyirikan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dilakukan Rasulullah SAW 13 tahun Pak di Mekah. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW bagaimana menegakkan tauhid, ya, menegakkan tauhidullah. Kemudian perjuangan berikutnya di Madinah hanya 10 tahun. Artinya apa? Memperjuangkan tauhid, ya, akidah yang sahih, akidah yang benar ini tidak pernah usai. Tidak ada usangnya Pak. Tidak ada selesainya. Sebab ada kaumnya, ada orang-orang kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin, yang mengaku Islam sebagai muslim, ya, mengatakan bahwa masalah tauhid, masalah akidah itu sudah nggak perlu lagi dirisaukan. Ini zaman modern, nggak ada lagi orang yang datang ke batu, ya, tempat-tempat berhala, pepohonan. Nggak ada lagi yang kayak zaman jahiliyah, nggak ada lagi. Nggak perlu dirisaukan masalah tauhid, masalah kesyirikan. Ya, padahal ya, justru sekarang ini banyak kesyirikan terselubung, samar-samar. Tapi itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, di mana-mana kita lihat di TV. Ya, melestarikan kesyirikan. Ini ada kabar saya dengar kalau Kiai Slamet, ya, sudah meninggal Pak. Dan itu nauzubillah min dzalik disalatin. Kerbau disalatin. Di mana akal pikirannya? Dikafani disalatin. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ini zaman modern katanya. Ya, tapi masih ada yang akal pikirannya tidak lebih dari binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubul la yafqah. Ya, laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh dipenuhi nanti neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan. Ya, tidak, mereka punya apa? Mata. Ya, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Ya, walahum anan la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak mendengarkan kebenaran. Mental semua. Ulaika kal an'am, mereka seperti apa? Seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kesyirikan Pak. Kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, zulmun azim, sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, zulmun azim adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim. Ya, kemudian kesyirikan yang masih banyak, ya, di zaman kita ini adalah masih mempercayai dukun, mempercayai paranormal, orang pintar. Kalau di kampung dikatakan orang pintar. Padahal Rasulullah SAW katakan, man ata'arrafan au kahinan, siapa mendatangi dukun, paranormal, ya, orang pintar lah namanya. Ya. Apalagi sekarang, nggak bisa kita kadang-kadang membedakan mana Pak Kiai, mana dukun. Ya. Karena dibungkus dengan sorban, ya, berkedok. Dukun berkedok kiai, dukun berkedok ustad, ya sama dengan ustad yang artis yang ustad, kan gitu. Sulit dibedakan. Man ata'arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi dukun paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percayai, ya, kata-katanya, perkataannya, kalimat yang keluar dari mulutnya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima salatnya 40 hari. Sekali mendatangi, 2 kali berarti 80 dan seterusnya. Bahkan ada hadis di sini, riwayat yang lain, hadis Bukhari dan Muslim,
Dikatakan bahwa man ata'arrafan au kahinan, siapa mendatangi ya dukun paranormal ya dan dia mempercayai perkataannya ya, maka kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima anzalallah ala Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah keluar dari Islam ya, kufur apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, membatalkan ya keimanannya, syahadatnya batal. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini mau nikahan datangi dukun, nanya hari apa yang baik, bulan apa yang baik, mau dagang agar sukses, ya datangi dukun paranormal, ya kira-kira tempatnya di mana, bagaimana strateginya, nanya. Padahal dukun sendiri kalau ya tidak kaya-kaya, ya kalau memang dia pinter, dia bisa menyulap, bisa ya bisa mengetahui yang gaib, kenapa enggak jadi kaya aja? Ya, ini orang kaya mendatangi agar tetap eksis bisnisnya, datangi dukun. Ya. Atau pejabat, ya pejabat yang yang ingin lolos dari pilkada, atau mungkin orang yang mau ikut ya pilkada, bukan pilkada Pak ya, pilkada atau pilkub dan seterusnya, ya datangi dulu paranormal, nanya ya, oh bagaimana supaya dijaga jin, waduh macam-macam ya, wah ini kok kedukun gitu ya. Kalau memang dukun pinter bisa, kenapa dia nggak jadi presiden, kenapa dia nggak jadi gubernur sekalian? Oh, kok dari mana gitu ya. Jadi inilah masalah kesyirikan ini luar biasa Pak, karenanya tidak pernah usai ya. Tauhid harus ditegakkan dulu, ya akidah yang benar. Inilah perjuangan Rasulullah SAW 13 tahun. Artinya apa? Kekuatan akidah inilah yang kemudian membentuk generasi ya, generasi Rabbani yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana didikan Rasulullah SAW, maka lahirlah para sahabat ya, sahabat yang betul-betul berakidah yang benar ya, akidah yang sahih. Maka apapun wama atakum rasul fahuduhu, sami'na wa ata'na, tidak ada tawar menawar, tidak ada tawar menawar. Ini yang kedua ya, yang kedua. Masih ada waktu Pak ya? Masih. Ini baru kedua ya. Ketiga Pak ya, untuk mencintai Rasulullah SAW ya, yang ketiganya adalah at-tasdiq fi ma akhbar, yaitu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang disabdakan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih setelah diteliti oleh para muhaddisin ya, para ulama hadis ya, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, maka dibenarkanlah hadis itu. Tidak kemudian, wah ini hadis ini perlu diteliti dulu nih, perlu dianalisis dulu ya, perlu diperdebatkan dulu, didiskusikan dulu. Tidak demikian. Orang yang mencintai Rasulullah SAW sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah, tidak ada perdebatan ketika ayat atau hadis ya, sabda Rasulullah SAW sampai kepadanya ya. Tapi datanglah orang-orang kemudian di zaman kita ini ya, orang-orang yang mengaku pintar, mengaku intelektual ya, mengaku memahami Islam secara kafah, totalitas ya, cendekiawan lah namanya apa tuh, kemudian diotak-atik, saking pintarnya ya, saking cerdasnya Al-Quran diotak-atik ya, saking pintarnya hadis diperselisihkan, diperdebatkan dengan ayat, dibenturkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini perlu ya, perlu fikih kontemporer, ini perlu pembaharuan fikih. Akhirnya apa? Sekarang ini lagi marak-maraknya LGBT Pak ya. Ya. Wah, ini ya, LGBT. Ada yang pelintir ya, lelaki ganteng, bininya 3, macam-macam. Lelaki macam-macam ya. Wah, ini sekarang yang diperdebatkan, karena sebelumnya banyak juga hal-hal yang lain. Wah, ini dalam Al-Quran
Tidak ada yang menjelaskan tentang LGBT, tidak ada. Maka perlu membuat fikih baru. Wah, hebat banget. Ya. Ini tadi jaringan ya, Islam Nusantara ya. Kalau dulu namanya liberal, sekarang lahirlah jin. Ya. Diperdebatkan ya, bahkan ditolak. Tidak sampai situ, Pak. Allah ditantang. Ya, diajak perang. Kenapa kalau negara yang memang melegalkan ya, meresmikan, mensahkan ini LGBT, kenapa nggak diazab? Kalau memang contohnya mau mencontoh kaumnya Nabi Lut, ya, wah ini menantang azab namanya, ya, hebat. Nauzubillah min zalik, ya. Kemudian, ya, at-tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya. Inilah yang kemudian para sahabat, ya, tidak ada tawar menawar, tidak kemudian wah ini pendapat saya, ini menurut hemat saya, ya. Setelah didiskusikan, setelah diteliti oleh para sahabat yang lain, maka lahirlah ini kesimpulan bahwa ini memang hadisnya begini. Wah, enggak. Sahabat tidak demikian. Tapi zaman kita lah ini banyak manusia-manusia ingkar sunnah, ya, menolak sunnah Rasulullah SAW. Wah, hadis nggak perlu lagi, kita pakai Quran aja. Ada juga seperti ini, ya, Qur'aniyun namanya, Pak. Dia hanya berpedoman kepada Al-Quran toh, tidak dengan hadis, ya. Hadis terlalu ribet, ya. Hadis ada yang dhaif, ada yang sahih, ada macam-macam. Puyeng. Al-Quran saja. Inilah yang kemudian Rasulullah SAW pernah mensinyalir hal ini, ya. Yushiku rajulun muttaqiyan ala arikatihi, akan datang nanti manusia, ya, seperti orang yang kekenyangan duduk di peraduannya. Orang, Pak, kalau sudah kenyang, ya, ditawarkan makanan yang seenak apapun, wah, udah kenyang, nggak ada selera. Orang yang sudah kekenyangan, ya. Begitu Rasulullah menggambarkan manusia di akhir zaman seperti ini, ya. Muttaqiyan ala rikatihi, yatihil amru min amri, ya, datang kepadanya satu hadis, satu, ya, sunnah Rasulullah SAW, ya, apa yang diperintahkan Rasulullah, dan apa yang dilarang Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Katanya, ya, ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, apa yang ada dalam Al-Quran itu yang saya ikuti, ya. Jadi ada, Pak, ada kaum, ada golongan seperti ini. Dia tidak menerima lagi hadis, tapi hanya Al-Quran. Jadi ditafsirkan Al-Quran seenaknya saja, ya, semaunya, sesuai perasaan, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai pikirannya sendiri. Sehingga banyak kita dengar apa? Menurut hemat saya, menurut pendapat saya, ya, menurut kesimpulan saya. Wah, banyak, ya, banyak seperti ini, Pak. Jadi di satu sisi mereka mengakui bahwa saya juga mencintai Rasulullah SAW, bahkan, ya, paling garda terdepan, ya, mengaku bahwa mencintai Rasulullah SAW, padahal hadis Rasulullah SAW ditolak mentah-mentah, bahkan diperselisihkan dan seterusnya, ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah kata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, itu mencintai Rasulullah SAW, membuktikan cinta itu adalah alla ya'budullah illa ma syara'ah, yaitu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah disyariatkan. Kecuali apa yang telah disyariatkan. Jadi tidak beribadah, tidak beramal kecuali apa yang telah disyariatkan dalam agama kita. Karena tidak kemudian menambah, juga tidak mengurangi. Karena ini sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna, maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin lebih, ya, dan juga tidak berkurang. Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah tegaskan
bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agama al-Islam. Nah, kalau telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah syariat yang paripurna, itulah syariat yang totalitas, itulah syariat yang sudah dipermanen dalam agama ini. Tidak kemudian ya diotak-atik atau ditambah atau dikurangi, divariasikan, karena al-ibadah itu adalah ya tauqifiyah. Ibadah itu Pak adalah ya sudah dipermanen, ya tauqifiyah, ya, sudah jelas, tidak kemudian wah ini sepertinya sholat ini ya, gerakannya itu aja, barangkali perlu kita tambah, perlu divariasikan, ya takbiratul ihram kok begini-begini aja, ya wah kalau begitu kita rubah saja, ya. Wah, diputar-putar, dipelintir-pelintir, baru Allah Akbar, ya macam-macam. Ya, apakah ini kemudian dibenarkan dalam agama? Tidak. Ini salah satu contoh di antara banyak contoh, ya bagaimana ya kaum muslimin ya mempraktikkan ibadah ini dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, dengan pemikirannya sendiri. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, antum ma'amalu bi umuri dunyakum, kalian lebih faham tentang urusan dunia, mau bisnis, ya kalian lebih faham, ya masalah urusan dunia, membuat hal-hal duniawi, antum lebih faham, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian wa amma umuruddin fa ilayya, kata Rasulullah SAW, adapun urusan akhirat, agama, kembalikan kepadaku. Loh, Rasulullah SAW memberikan peluang Pak kepada kita kaum muslimin ini untuk berkreasi di dalam apa? Dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat atau urusan agama. Ya, wah ini kebalikannya. Justru orang kafir yang berkreasi dalam urusan dunia. Wah, setiap hari, ya setiap saat, ya ada saja pembaharuan, ada saja hal-hal yang baru yang diciptakan oleh mereka. Ya, entah itu komputer, HP dan seterusnya, elektronik dan seterusnya. Ya. Loh kita enggak, kebalikannya. Kita malah berkreasi dalam agama. Kita malah kalau urusan amalan, urusan ibadah, lebih pintar dari Rasulullah SAW. Ya. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, dia bikin contoh yang baru. Ya. Tidak ada tuntunan Rasulullah SAW, ya dia membuat hal yang baru. Lebih. Padahal kita diberi peluang urusan dunia, silakan, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak diutus untuk urusan dunia. Kalau diutus untuk itu, urusan itu, manusia sebelumnya sudah ada. Manusia sebelumnya sudah ada. Ya, Fir'aun, masalah kepemimpinan bagaimana hebatnya. Tidak ada yang meragukan kehebatan Fir'aun dalam berkuasa. Bahkan sampai ya masyarakatnya mengakui dia Tuhan. Ana rabbukumullah, Allah saya Tuhan. Masyarakatnya tunduk. Ya. Manusia tunduk kepadanya. Yang bisa menguasai kepemimpinan dan rakyatnya. Fir'aun kalau hanya urusan kepemimpinan dunia saja. Ya. Pun Rasulullah SAW tidak diutus untuk hal berdagang, bisnis dan seterusnya. Bukan untuk itu. Karena sebelumnya sudah ada siapa? Qarun. Siapa Pak yang tidak kenal Qarun? Ya. Pasti kenal, meskipun pernah ketemu dan sudah berapa abad yang lalu. Ya. Tapi orang mengenalnya Qarun. Karena apa? Ketemu harta dalam tanah, namanya harta Qarun, ya. Jadi orang menemukan harta dalam tanah, ya, wah ini harta Qarun. Ya. Hebat Pak. Dalam urusan bisnis, Qarunlah orangnya. Ya. Bahkan kekayaannya tidak ada bandingannya sampai hari ini. Tidak ada. Kunci gudangnya, ya. Itu kalau hanya satu orang, dua orang nggak bisa ngangkat.
berkarung-karung kali ya Pak ya. Hah? Kunci gudang kekayaannya 4 atau 5 orang yang bisa ngangkat itu kunci. Bagaimana kekayaannya harta korun? Ya, saya masih ada peninggalannya kalau ketemu dalam tanah. Nah ini bukan untuk itu Rasulullah SAW diutus untuk berbisnis untuk ini, bukan urusan itu. Ya, bukan. Tetapi urusan agama. Karenanya Rasulullah pantas kalau mengatakan kalian lebih paham masalah itu. Rasulullah tidak diutus untuk di sini tempat strategi untuk berdagang, di sini ya, begini sistem marketingnya dan seterusnya, bukan untuk itu. Begitu pula tadi kepemimpinan Firaun. Ya. Bukan bagaimana menguasai rakyat, ya, bagaimana agar rakyat itu patuh tunduk, ya, dalam hal ya ketuhanan barangkali mengatakan dirinya Tuhan, tidak untuk itu. Tapi Rasulullah diutus bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, ya, mengajari kita bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ke masjid. Ya, pemimpin yang rajin ke masjid itu yang diajarkan. Bagaimana menjadi pengusaha yang jujur, pedagang yang jujur, itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan sistem marketingnya, tapi bagaimana menjadi pribadi, ya, pengusaha yang sukses, ya, beriman, ya, jujur. Itu, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini sangat masyhur hadisnya, Pak. Siapa yang beramal, ya, satu amalan bukan dari kata Rasulullah SAW, laisa min amal fahuwa raddun, maka itu tertolak. Konsekuensinya tertolak. Siapa yang berani melakukan satu ibadah yang tidak ada syariatnya, tertolak. Contoh kecil, Pak. Contoh sederhana. Sebentar Pak, kalau habis kajian, habis pengajian kita taklim, saya pimpin Pak ya, kita sujud semua, ya, serentak. Ya, Pak, mari kita sujud rame-rame. Baca apa Ustaz? Ya, terserah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan perasaannya. Padahal ini sujud apa? Perintah sujud, saya perintahkan sujud Bapak. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid lagi. Tapi rame-rame dan saat bersamaan. Apakah ini dibenarkan dalam agama? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada syariatnya meskipun kita tunduk dan sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ini kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Ya. Siapa yang mengatakan sujud itu jelek? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan jelek. Semua mengatakan baik. Inilah yang dikatakan bahwa man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apapun alasan kita, apakah itu baik menurut pandangan kita, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, karena tidak beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau barangkali, Pak, bagus, azan bagus. Saya mengatakan azan tidak bagus. Itu syiar, memanggil orang untuk datang sholat. Tapi kalau kita tempatkan bukan pada tempatnya, apakah dibenarkan dalam agama? Besok Pak, kalau bulan Ramadan, setiap mau tarawih kita azan Pak, supaya orang datang, mengingatkan supaya ya waktu sholat telah tiba. Azan Pak ya, Masjid Al-Jihad mengumandangkan azan setiap mau tarawih. Orang rame-rame, itu aliran sesat. Azan kok. Ya, mau salat tarawih kok azan? Yang saya tahu cuma 5 waktu. Pasti orang akan mengatakan seperti ini. Ini contoh sederhana bagaimana kita tidak dibenarkan, ya, melakukan satu amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, karena konsekuensinya, ya, itu tertolak, tidak ada sama sekali nilainya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun pandangan kita, ya, itu baik. Ya. Waktunya habis Pak ya? Cukup Pak ya? Masih ada? Oh gitu ya. Baik Pak ya. Jadi inilah, ya, inilah yang dikatakan oleh Al Muhammad, ya, Syekh Muhammad
At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab tauhidnya bahwa untuk mencintai Rasulullah SAW ada 4 hal. Tadi pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan membenarkan sabda beliau, ya, tidak mempertanyakan, tidak lagi memperselisihkan, ya, apalagi dikatakan oh ini hadis ahad, nggak cocok, ya, karena ada orang yang mempertentangkan, ya, menyelisihi hadis-hadis ahad, ya, itu orang Mu'tazilah. Kemudian tidak beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau 4 hal ini diamalkan, maka kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW sebagaimana para sahabat mencintai beliau, ya. Dan ini kita kedepankan, barulah kita dikatakan, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, ya. Karena yang dikatakan Rasulullah, baru dikatakan kalau dia lebih mencintai aku daripada anaknya, bahkan orang tuanya sekalipun, dan seluruh manusia, maka, ya, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.